Pernahkah kalian bertemu dengan seseorang dan akhirnya Anda sangat terkesan dengan orang itu dan Anda susah sekali melupakannya? Saya teringat, saya pernah bertemu dengan seseorang. Pertemuan itu terjadi sekitar 34-35 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini saya susah sekali melupakan ingatan tersebut. Karena saya mempunyai kesan yang sangat mendalam dengan pribadi orang ini. Anda mau tahu bagaimana membuat impresi yang berkesan sampai puluhan tahun Anda susah melupakannya? Saya akan bagikan tipsnya dan tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di video kali ini saya akan membahas tentang first impression atau kesan pertama. Nah, di video kali ini saya akan membagikan 5 tips ya, cara orang akan mengingat kita selama-lamanya walaupun jarang ketemu sekalipun. Ini berkisah tentang seperti yang saya sampaikan di awal, saya ini pertama bertemu dengan seorang katakanlah Bapak X gitu ya, di kereta api. Waktu itu kejadiannya tahun 1994 ya, lebih kurang hampir 30 tahun yang lalu. 35 tahun di awal itu saya ralat ya, nggak tepat. 30 tahun yang lalu. Saya sangat berkesan dengan kata-kata petuah dari Bapak itu meskipun cuma beberapa jam, tapi saya nggak melupakan sama sekali. Bentuk wajahnya seperti apa saya mungkin sudah agak-agak lupa, tetapi suaranya, kata-kata apa yang dia sampaikan, itu saya nggak bisa lupakan. Nah, kurang lebih apa yang disampaikan Bapak itu nggak terlalu penting, tapi apa yang dilakukan Bapak itu sehingga saya mempunyai kesan yang mendalam. Seorang Chandra Putra Negara ini bisa mempunyai kesan mendalam. Ada 5 tips yang dilakukan Bapak itu. Tips yang pertama adalah energi positif dalam bahasa tubuh. Saya masih ingat Bapak itu kalau mengilustrasikan sesuatu itu, dia pakai perumpamaan tapi tangannya itu dan mimik wajahnya itu betul-betul santai, sederhana, tapi kata-katanya itu sungguh sangat menggugah. Tetapi betul-betul sebuah tips itu membuat saya terkesan dengan apa yang dia sampaikan. Jadi ketika kita itu mempunyai kesan yang positif kepada seseorang, itu pasti body language kita atau bahasa tubuh kita, suara kita, intonasi kita, mimik wajah kita, itu betul-betul membuat orang itu tak bisa melupakan kita. Ya, kita jangan pakai body language yang salah. Misalkan katakanlah kalau kita kenalan sama orang gitu. Ya, kenalan pertama paling sederhana adalah jabat tangan, wajah wajib senyum. Halo, nama Anda siapa? Itu penting sekali. Dengan Anda berkenalan seperti itu, orang akan punya kesan yang mendalam. Tapi kalau Anda cuma acu tak acu, ya tentu orang juga punya kesan, tapi kesan negatif gitu. So, kunci pertama ini bahasa tubuh, intonasi suara, itu sangat menentukan. Yang kedua, senyuman dan kata-kata yang baik. Tadi saya sudah sampaikan. Sewaktu itu saya sedang menanyakan sebuah statement, kata-kata yang singkat, padahal baru kenal. Dan saya seolah-olah kata-kata itu membuat saya itu menjadi seseorang yang saya sangat susah melupakan sesi itu. Padahal Bapak ini usianya juga terpaut cukup jauh sama saya. Kalau bicara agama, agamanya juga berbeda. Saya langsung teringat oleh kata-kata almarhum presiden kita yang keempat, Bapak Abdurrahman Wahid Gus Dur. Ketika Anda memberikan manfaat kepada seseorang, maka orang itu tidak akan lagi menanyakan suku, agama, dan ras ataupun golonganmu. Dan saya sangat terkesan dengan kata-kata Bapak itu. Karena apa? Senyumnya dia itu meneduhkan. Kata-katanya yang positif itu meneguhkan. Bahkan sampai detik ini saya membuat video ini, saya masih ingat satu kata-kata beliau. Anda mau tahu kata-kata beliau itu apa? Satu kalimat. Tenang. Tidak ada yang mengalahkan orang yang memiliki ketenangan. Nah, kata-kata itu sampai sekarang saya masih ingat. Ketika kita melakukan segala sesuatu, harus belajar tenang. Sayang, sampai hari ini, saya cuma bisa bertemu Bapak itu 1 kali lagi. Itu tahun 1994, saya cuma bertemu Bapak itu kurang lebih sebulan kemudian. Saya samperin dia ke rumahnya karena waktu itu kan nggak ada WA ya, nggak ada Facebook. Dia cuma titip nomor telepon sama alamat rumahnya. Dia ternyata orang sederhana. Orangnya tuh tinggal di sebuah kampung kecil. Orangnya sederhana. Dia bukan orang pejabat, dia bukan orang berpangkat. Tapi kata-kata dia itu luar biasa. Tapi sayang setelah itu saya kehilangan beliau beberapa tahun dari hari ini. Dan ya bagaimana kabar beliau saat ini, saya juga tidak tahu. Bahkan kata-kata beliau juga ada saya pakai di dalam buku Badai Pasti Berlalu saya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, aktif mendengarkan. Jadi ketika kita itu orang berbicara, kita jangan salah, kita jangan potong, tapi kita coba merenungi. Saya waktu itu di perjalanan, di dalam kereta itu, saya menceritakan permasalahan saya.
Waktu itu saya perjalanan ya dari satu kota ke kota lain. Pak, saya besok ke sini tuh saya mau menghadapi ini. Saya cerita. Entah kenapa kok saya jadi nyaman aja cerita sama beliau. Dan beliau itu mendengarkan setiap kata-kata anak muda ini, si anak kecil ini. Ya saya juga nggak kecil-kecil amat, waktu itu saya udah mahasiswa ya. Mendengarkan celotehan mahasiswa ini, tapi dia dengan khidmat, dia dengan tenang mendengarkan setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya. Dan dia tidak menyalah sedikit pun. Dalam bahasanya buku Dale Carnegie, 3F. I feel, I felt, I found. I feel, saya merasakan. I felt, saya betul-betul menjiwai, and until I found. Akhirnya saya menemukan. Nah, Bapak ini dia betul-betul menyerapkan prinsip 3F ini. Saya amazing. Karena jawaban dia itu sungguh nggak saya duga-duga. Karena pemahaman saya selama ini salah. Tapi kata-kata beliau yang singkat itu membuat saya langsung lurus Pak pola pikir saya. Dan alhasil itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, itulah yang saya maksud dengan aktif mendengarkan. Dan yang keempat, buat mereka merasa penting. Apa itu maksudnya buat mereka merasa penting? Kamu suka nggak sih dianggap orang jadi merasa penting? Contoh, makanya kenapa kalau Anda ke hotel, Anda kan pasti menemukan nama seseorang ada di sebelah kanan ya kan? Itu kan ada namanya kan? Nah, sebisa mungkin panggil namanya gitu. Misalkan namanya Maya gitu. Pagi Mbak Maya hari ini pelayanannya bagus. Nah ketika orang dipanggil namanya itu orang udah berkesan gitu. Nah ketika orang dipanggil namanya itu membuat orang itu merasa penting. Jadi jangan sesekali Anda ngomong, Sebentar, sorry. Namamu siapa ya? Aku kok lupa. Please jangan pernah ngomong seperti itu. Itu membuat kesan tidak mendalam. Tapi Anda bukan orang terkenal, tapi nama Anda dipanggil oleh orang terkenal. Wow, itu betul-betul membuat orang itu sangat terkesan. Orang itu menjadi betul-betul impresinya itu sangat mendalam. Kalau Anda lupa namanya, cepat googling namanya. Atau cepat cari di Facebook, atau cari di IG. Siapa ya orang ini namanya? Sebisa mungkin ketika Anda sudah ngobrol sama dia, langsung panggil namanya. Nah itu namanya apa? Make someone feel important, atau buatlah orang itu merasa penting. Nah itu yang paling penting. Dan yang kelima adalah konsisten dalam kata-kata Anda. Jadi kata-kata Anda sekarang, kata-kata Anda 5 tahun yang lalu, kata-kata Anda 10 tahun yang lalu. Apalagi saya ini seorang penulis buku, saya ini kan sudah nggak bisa merubah tinta ya. Ini buku yang sudah saya tulis, ini buku yang saya sudah tulis ini dari tahun 2009. Ini 14 tahun yang lalu saya nulis buku ini. Buku ini sudah mengalami cetakan keberapa ini ya? Cetakan ke-7 ya, ini udah 7 kali cetakan, sekali cetakan itu ribuan. Jadi buku ini udah dicetak puluhan ribu piece. Saya sudah nggak bisa merubah kata-kata saya. Anda coba cek apakah kata-kata saya dengan yang di buku itu sama. Kalau sama berarti Anda konsisten dengan tindakan dan kata-kata. Nah impresi itu orang akan terkenal karena apa yang Anda ucapkan 10 tahun yang lalu sampai hari ini sama. Itu akan membuat orang, wow berarti orang ini karakternya kuat. Wow berarti orang ini punya integritas yang jujur. Wow, orang ini bisa dipercaya. Nah, dengan video ini, kenapa Anda tidak punya kesan impresi yang mendalam terhadap seseorang? Jangan-jangan orang tadi tidak menjalankan 5 ciri tersebut. Begitu juga, kenapa Anda tidak mudah diingat orang lain? Jangan-jangan Anda juga tidak menerapkan 5 tips ini. Semoga 5 tips ini bermanfaat dan bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, bisnis, pekerjaan, karir, apapun. Pasti akan sangat berguna. Jangan lupa like-nya, share, and always salam hebat luar biasa.